Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita ya. Hingga pada kesempatan kali ini ya, kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk senantiasa bisa belajar. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi pengolahan makanan khas daerah termodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Ya, melanjutkan terkait dengan materi yang kemarin, kita sudah belajar tentang perencanaan untuk menggali ide dan peluang. Oke, klik. Nah, kompetensi dasar yang akan saya sampaikan di sini, memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Kemudian, menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, kemarin kita sudah belajar perencanaan untuk mencari ide dan peluang. Pada kesempatan kali ini yang ingin kita pelajari yaitu perencanaan dalam hal sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Insya Allah kemarin untuk ide dan peluang sudah cukup paham ya, sudah bisa memahami. Nah, dalam perencanaan pengolahan usaha pengolahan makanan khas daerah yang termodifikasi, yang pertama akan dipelajari yaitu tentang sumber daya yang dikelola dalam wirausaha. Nah, dalam sumber daya yang dikelola dalam wirausaha dikenal dengan 6M, yaitu man, money, material, mesin, method, dan market, yaitu manusia, uang, bahan, peralatan, cara kerja, dan pasar. Nah, terkait dengan 6M, yang dimaksud dengan man atau manusia di sini adalah kita mengelola manusia dalam hal di sini adalah pengelolaan ide-ide inovatif ya, yang menunjang untuk keberhasilan berusaha untuk skala berkelanjutan gitu ya. Kemudian untuk money atau uang yang akan dikelola di sini adalah perencanaan modalnya, ya, dari mana sumber modalnya, berapa jumlah modalnya, gitu. Kemudian hingga perputaran keuangannya, ya, dan mengelola keuntungan. Ketika ada keuntungan, itu harapannya bisa mengatur dan mengelola keuntungan yang ada supaya usaha itu tetap berlanjut begitu. Kemudian M yang berikutnya adalah material atau bahan di sini. Yang dimaksud material adalah bahan baku yang harapannya dalam perencanaan suatu usaha, maka bahan baku yang diharapkan adalah bahan baku yang berkualitas tinggi, bukan bahan baku yang ecek-ecekan atau yang penting murah begitu ya, tanpa memperhatikan kualitasnya. Di sini kualitasnya tinggi tapi juga dari segi harga juga tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Begitu. Kemudian M yang selanjutnya, M yang keempat adalah mesin atau peralatan. Ya, harapannya dalam pengelolaan di sini yang harapannya peralatan yang akan digunakan dalam berwirausaha itu bisa berjalan ya secara efektif dan maksimal. Dari peralatan yang ada bisa dijalankan secara maksimal. Begitu. Kemudian M yang berikutnya adalah metode atau cara kerja. Jelas, dalam perencanaan suatu usaha, maka cara kerja dalam wirausaha itu sangat-sangat dibutuhkan begitu ya, yang sangat-sangat dibutuhkan. Oh, ini salah ketik begitu ya. Dalam metode atau cara kerja di sini yang dimaksud adalah cara kerja dalam berwirausaha sendiri. Entah itu bagaimana cara kita memproduksinya, bagaimana kita cara mengolahnya, bagaimana cara kita memasarkan dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah cara kerja. Kemudian yang berikutnya M yang berikutnya adalah market atau pasar. Jelas ya, terkait dengan market atau pasar itu butuh suatu yang namanya perencanaan ya. Bagaimana kita kemarin sudah belajar tentang riset pasar, tujuannya adalah untuk mengenali pesaing ya. Ya, ketika kita sudah paham pesaing-pesaing yang ada di sekitar kita,
ya maka kita bisa untuk menetapkan harga jual produk kita. Yang harapannya harga jual produk kita itu bisa bersaing dengan pasar. Begitu ya. Itu terkait dengan pengelolaan sumber daya. Baik itu manusia, money, material, mesin, metode, dan market, itu semua butuh perencanaan hingga nanti usaha yang akan kita kelola itu bisa berjalan dengan maksimal. Ya, perencanaan yang berikutnya adalah terkait dengan perencanaan administrasi. Ya, perencanaan administrasi dengan kata lain bahwa dalam perencanaan setiap orang itu diharuskan untuk bisa berpikir terlebih dahulu mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukan serta yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan tersebut. Nah, dengan melakukan pemikiran tersebut diharapkan bahwa tujuan yang sudah ditetapkan bisa dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Paham ya yang dimaksud di sini ya? Ya, sesuatu yang sudah direncanakan itu akan berjalan lebih baik daripada tanpa adanya perencanaan. Begitu. Nah, untuk menunjang kelancaran kegiatannya, sebaiknya seorang berusaha itu mempunyai catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Ingat, kejadian setiap harinya. Ya, dan catatannya tersebut dibuat secara kronologis dan kemudian didokumentasikan. Jadi bukan hanya sekedar untuk administrasi itu bukan hanya sekedar buat kebutuhan saja, tapi di situ juga nanti harapannya bisa dijadikan sebagai evaluasi harian gitu. Administrasi yang dibutuhkan itu apa saja? Ya, tadi disampaikan bahwa kita butuh yang namanya administrasi catatan yang terjadi secara rapi dan detail, lengkap begitu ya. Di sini ada 7 administrasi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua adalah membuat daftar gaji karyawan. Yang ketiga mencatat penyelenggaraan produksinya. Yang keempat melakukan surat menyurat ke dalam dan keluar perusahaan. Yang kelima mencatat pesanan-pesanan. Ya. Keenam, melakukan pengarsipan dokumen, dan yang ketujuh adalah menyusun rencana anggaran perusahaan. Ini adalah administrasi yang kita butuhkan ketika kita mengelola suatu usaha. Ya, yang harapannya ini semua bisa berjalan semua ya secara maksimal, efektif, ya, serta rapi dalam administrasi. Begitu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan nanti bisa Wapri. Nah, kemudian perencanaan yang berikutnya adalah terkait dengan pemasaran. Ya, bagi orang yang memiliki bisnis atau produk usaha, ya tentu menyadari bahwa untuk bisa meningkatkan usaha, ya dibutuhkan berbagai macam cara promosi atau strategi pemasaran produk usahanya. Ya, strategi pemasaran itu apa? Jadi strategi pemasaran ini sebuah upaya memasarkan produk atau jasa menggunakan berbagai macam metode. Ya, dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjualan. Jelas ya, tujuan dari perencanaan pemasaran adalah untuk meningkatkan hasil penjualan. Biar nanti hasil penjualannya lebih maksimal. Nah, terkait dengan strategi pemasaran di sini, ada 2 cara yang kita lakukan, yaitu dilihat dari sudut pandang konsumen, yaitu pembelinya, dan dilihat dari sudut pandang penjual, dari diri kita sendiri yang melakukan usaha. Ya, ketika kita melihat dari sudut pandang konsumen atau pembeli, maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. Customer need and want. Jadi apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan konsumen. Itu yang perlu kita rencanakan. Yang kedua adalah biaya konsumen. Konsumen pasti akan memperhatikan terkait dengan biaya. Ya, yang harapannya itu tidak mengeluarkan biaya yang banyak untuk konsumen itu sendiri. Yang ketiga adalah kenyamanan. Bisa jadi dilihat dari tempatnya nyaman, gitu ya. Pelayanannya nyaman, gitu. Yang keempat adalah komunikasi. Jelas. Seorang pembeli itu ketika sudah melakukan misalkan ya transaksi di salah satu toko, tapi ternyata komunikasi yang dilakukan oleh penjual itu kasar misalkan. Nah, itu akan berpengaruh terhadap penjualan nanti ke depannya. Ya, maka dari itu komunikasi di sini sangat sangat dibutuhkan. Ya, makanya Anda
ada training, bisa jadi ya training komunikasi yang baik ya untuk penjual ya supaya nanti bisa bisa menghasilkan penjualan yang baik, yang banyak begitu. Kemudian ketika kita melihat dari sudut penjual, maka yang perlu kita rencanakan yaitu tempat yang strategis jelas. Ya, mencari tempat yang ramai, yang banyak pengunjungnya nanti ke depannya seperti apa. Gitu ya. Jangan mencari tempat yang sepi, jarang pengunjung. Ya. Bu, meskipun di situ biasanya tempat-tempat strategis itu membutuhkan modal yang besar ya untuk penyewaan tempat misalkan. Ya, biasanya karena di situ nanti dengan biaya sewa yang tinggi nanti harapannya bisa tertutupi ya dengan pemasukan yang ada. Ya, apalagi ketika kita bisa mendapatkan tempat yang strategis tapi tidak mengeluarkan modal untuk biaya sewa tempat ya. Ya, begitu. Kemudian yang kedua adalah produk yang bermutu. Ya, tadi dengan kualitas bahan baku yang tinggi, harapannya nanti bisa menghasilkan produk yang bermutu. Jelas ya, di sini produk harus memiliki kualitas yang baik. Ya. Yang ketiga adalah harga yang kompetitif. Ya, jelas karena di sini kita bersaing dengan banyak sekali pedagang-pedagang wirausaha yang lain, maka di sini harga yang kita jual juga harus mampu bersaing dengan mereka. Harapannya harganya rendah ya, tapi di sini punya kualitas yang baik begitu. Yang keempat adalah promosi yang gencar. Bukan hanya pas awal saja, pas kita mau launching, pas kita mau pembukaannya, tapi harapannya promosi itu dilakukan setiap saat, setiap waktu. Atau bahkan mungkin nanti ada strategi-strategi ketika kita melakukan promosi di hari-hari tertentu misalkan. Itu harus dilakukan secara gencar. Yaitu terkait dengan strategi pemasaran. Mau seperti apa nanti promosinya begitu. Itu semua perlu direncanakan dengan baik. Begitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perencanaan dalam pengelolaan perencanaan usaha dalam pengolahan makanan khas daerah yang termodifikasi. Dalam hal ini adalah perencanaan sumber daya, administrasi, dan pemasaran yang harapannya itu semua bisa kita aplikasikan ketika kita nanti menjadi seorang entrepreneur, ya, seorang wirausahawan. Begitu. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.